Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan kami sekalian di sini. Saya Hari Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini kita akan membahas seputar tema Natal mengenang Yesus. Hari ini adalah hari Minggu, tanggal 19 Desember tahun 2021. Kita sudah pada penghujung tahun. Nah, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang pasti memerdekakan kita. Bapa Surgawi, kami terima kasih. Firman telah menjadi daging yang diam di tengah-tengah kami. Yesus Kristus Tuhan, perantara kami satu-satunya, agar kami dapat terrekonsiliasi kembali dengan Bapa Surgawi melalui pekerjaan Yesus di kayu salib yang menumpahkan darahnya demi pengampunan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami. Ya, firman yang hidup. Kami tahu, saat kami menerima kebenaran firman-Mu, kami dimerdekakan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu. Kebenaran yang mutlak di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka terlebih dahulu kepada kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-12, Injil Yohanes, pasal yang ke-12, ayat 12 sampai dengan ayat 16. 5 ayat akan kita baca. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Ayat 13. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru. Ini kita garis bawahi yang berikut ini. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Ayat 14. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis. Ayat 15. Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. 16. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Demikian firman Tuhan, sungguh berbahagia kita mendengarkan firman Tuhan ini. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap tahun pada bulan Desember seperti saat ini, orang-orang Kristen di seluruh dunia mengenangkan kembali tentang kedatangan Yesus pertama kali pada saat ia lahir di Bethlehem 2000 tahun lalu. Perenungan dalam hal ini adalah kata yang tepat yang dapat kita pakai untuk mengenang Yesus akan apa yang telah dikerjakannya di kayu salib bagi kita sekalian. Nah, pertanyaannya, siapakah Yesus itu? Sehingga seluruh dunia pada saat ini kembali mengingat akan kedatangan seorang putra ini, putra Allah Bapa. Siapa dia? Siapa Yesus itu? Mengapa ia harus datang ke dunia ini? Apa yang dilakukannya selama di dunia ini? Kenapa orang begitu membencinya? Kenapa Herodes bahkan memerintahkan anak-anak di bawah 2 tahun untuk semua dibunuh? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini Herodes modern pun ada di dalam kehidupan kita, yaitu orang-orang yang berusaha menghalangi anak-anak untuk datang kepada juru selamat itu sendiri. Nah, kita akan pelajari hari ini di dalam perenungan kita tentang siapa Yesus yang kita kenang dalam bulan Desember ini. Apakah Yesus itu sungguh Tuhan dalam wujud manusia? Masih banyak hal lain lagi yang timbul dalam pikiran kita saat kita merenungkan Yesus dalam kehidupan kita ini. Sudah barang tentu perenungan tentang Yesus ini bukan hanya kita lakukan 1 tahun 1 kali saja di bulan Desember, tetapi setiap hari
di dalam kehidupan kita agar kita dapat bertumbuh dalam iman kepercayaan kita kepadanya, khususnya bagi kita orang-orang Kristen. Kemarin ini, 2 hari yang lalu, dalam Clubhouse, saya sedang sharing di sana. Itu wajah kita tidak bisa terlihat. Orang bisa lihat nama saja. Kita berbicara seperti podcast, seperti sistem radio. Ada seorang yang bertanya melalui back channel kepada moderatornya, disampaikan kepada saya dan saya menjelaskan tentang Injil itu. Tentang arti kedatangan Tuhan Yesus, tujuannya. Nah, singkat cerita, setelah dibimbing demikian, saya mendapatkan dorongan mengundang orang ini untuk terima Tuhan Yesus. Orang ini menangis terus dan bertanya apakah ini normal. Dia dijamah Tuhan dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Clubhouse pun model seperti ini dapat dipakai Tuhan sebagai penginjilan yang efektif untuk memenangkan orang-orang, khususnya ada orang-orang dari seberang. Luar biasa sekali pekerjaan Tuhan. Saat merenungkan tentang kelahiran dan kematian Yesus bagi orang berdosa, hati saya terenyuh. Sungguh sangat. Pada saat saya merenungkan bahwa kelompok orang yang sama, yang tadi kita baca yang mengatakan, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Diberkatilah dia. Ingat perkataannya, diberkatilah dia. Luar biasa sekali. Namun, mereka yang mengatakan ini, 1 minggu berikutnya, mendengungkan di hadapan Pontius Pilatus, salibkan dia. Bagaimana mungkin kelompok yang sama yang mengatakan Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, 1 minggu kemudian mengatakan salibkan dia. Perubahan apa yang terjadi sebetulnya? Apakah orang-orang ini tidak mengerti siapa Yesus itu? Apakah mereka tidak mengerti tujuan Yesus datang ke dunia ini? Bukankah mereka ikut mengambil bagian di dalam penyalipan dan dengan demikian membuktikan kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus itu harus mati untuk orang berdosa yang percaya kepadanya. Kalau tidak percaya, ya kematian Yesus ini tidak memberikan dampak apapun, kita tetap melaju masuk ke neraka. Tapi perjalanan ke neraka ini di-stop oleh seorang bayi yang lahir 2000 tahun yang lalu, bukan bayi sembarang bayi, tetapi putra Allah yang bernama Yesus Kristus, Immanuel, Allah beserta kita. God is with us. Is, bukan was atau will be. Is. Jadi terus-menerus terjadi sampai hari ini. Immanuel, Allah beserta kita. Dia ada di dalam kehidupan kita. Di dalam hal ini. Jadi Immanuel itu bukanlah nama yang diberikan kepada Yesus. Immanuel itu adalah karakter yang ditunjukkan oleh Allah Bapa melalui Putra Tunggalnya, Yesus Kristus, di mana kepenuhan daripada Allah itu dicetuskan, digenapi di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus itulah kepenuhan daripada Allah Bapa. Dia 100% Allah, dia 100% manusia. Satu pribadi dengan 2 karakter yang tidak pernah akan berubah selama-lamanya. Seperti yang kita bahas minggu yang lalu. Apakah kita hari-hari ini yang telah diselamatkan secara sadar kembali menyalibkan Yesus ini, Tuhan, Raja, dan Juru Selamat kita, dengan sengaja saya katakan atas dasar pilihan kita secara sukarela untuk tetap hidup dalam dosa, bahkan lebih buruk daripada itu, secara sadar melakukan dosa tanpa perasaan malu terhadap Dia yang mati bagi kita, terhadap Dia yang mati untuk membayarkan upah dosa kita. Bukankah tindakan seperti ini persis sama seperti mereka yang mengatakan Hosana, terberkatilah dia atau diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel ini? Tapi pada saat yang sama, kita juga mengatakan salibkan dia. Kita mengangkat tangan, memuji dia, tapi pada saat yang sama, pada saat kita mengangkatkan tangan, kita mengatakan salibkan dia. Karena kita memilih untuk sengaja hidup di dalam dosa. Artinya, kita tahu sesuatu itu dosa. Kita tahu, kita sadar. Kita matikan perasaan seperti itu. Nggak apa-apa lah. Tuhan mengerti. Tuhan Maha Pemurah.
Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang. Benar semuanya. Tapi yang kita lakukan ini adalah sebuah kesalahan yang kita kerjakan dengan kesadaran penuh. Sepertinya kita sengaja menyalibkan Kristus itu kembali dengan apa yang kita pikirkan, kita rencanakan untuk sengaja melakukan kejahatan di hadapan Tuhan yang memperhatikan kita. Di manakah nilai perkataan Hosana atau perkataan Yesus, aku cinta engkau? Sering kita mengatakan, I love you Lord. Di mana maknanya? Di mana nilainya? Bukankah ini sebuah kemunafikan sebenarnya? Minggu lalu, tanggal 12 Desember, kita membahas tentang Tuhan menjadi manusia ini. Maknanya, pentingnya, purpose-nya, dan sebagainya. Bagaimana proses terjadinya, kita bahas secara detail. Nah, bagi yang belum mengikuti, di YouTube channel dapat melihat pengajaran tentang hal ini di YouTube channel saya. Bisa lihat di profil dari Instagram saya, di sana tuh ada link-nya, bisa dilihat di sana. Bagi yang mau belajar lagi. Yang terpenting yang harus kita renungkan setiap saat adalah tujuan kedatangan Yesus pertama kali ke dunia ini yang disebut sebagai Advent pertama, di mana ia datang sebagai penebus. Sedangkan Advent kedua, yaitu kedatangan Yesus kali keduanya nanti di akhir zaman ini, bukan lagi datang sebagai juru selamat. Ia datang sebagai hakim yang adil, raja segala raja, untuk memerintah bersama dengan gerejanya di Yerusalem baru. Nah, pada waktu itulah 1000 tahun kerajaan damai ini, iblis dikurung buat sementara. Nah, tidak ada dosa, tidak ada kematian, aman, tapi pada waktu dia dilepaskan sebentar, orang kembali memilih dia, mengikut dia, dan untuk kemudian dicampakkan ke dalam the lake of fire, lautan api. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar di sini. Selama 1000 tahun orang itu mendengarkan firman Tuhan, hidup bersama firman, melihat Yesus dari jarak dekat di Yerusalem baru. Namun pada akhir 1000 tahun mereka memilih setan. Ini adalah pilihan. Dengan demikian dapat kita katakan setan tidak dapat memaksakan kehendaknya dalam bentuk apapun kepada kita kecuali kita menyetujuinya. Hal ini terlihat 1000 tahun, bayangin 1000 tahun. Bersama dengan Tuhan, menikmati firman-Nya setiap hari, menyembah Dia, memuliakan Dia. Tapi pada akhir 1000 tahun untuk maksa yang singkat sekali setan dibebaskan, mereka melupakan ini semua untuk mengikuti setan. Sepertinya kalau di pepatah Indonesia, panas setahun dihabiskan oleh hujan sehari. Selesai kebaikan Yesus. Apa yang didapatkannya selama 1000 tahun itu hilang, percuma. Nah, di dalam hal ini, begitu masuk ke dalam lautan api, the lake of fire, tidak ada jalan keluar lagi. Karena itu perhatikan baik-baik, agar pada saat Tuhan datang kali keduanya, ia menemukan iman kita di bumi ini. Sudah selayaknya dalam suasana Natal yang kita rayakan setiap tahun ini, dan Natal itu kelahiran Yesus, harusnya kita rayakan setiap hari karena mengingat kita diselamatkan dalam Dia, kita mengenangkan kembali makna kedatangan Yesus ini. Bahwa ia datang untuk mati bagi kita. Purpose-nya, tujuannya. Ia datang untuk mati bagi kita. Untuk membayar upah dosa kita dengan darahnya yang kudus. Agar kita yang beriman kepadanya dibenarkan di dalam Dia. Sehingga nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan. Dibenarkan, justified. Bukan karena kita benar. Not because we are righteous. Ya. Kita dibenarkan. We are justified in Him for those who believe in Christ Jesus. Untuk dapat mengerti tujuan kedatangan Yesus ke dunia ini, mari kita terlebih dahulu merenungkan siapa Dia, Yesus ini. Dengan demikian kita harus bertanya, siapakah Yesus Kristus itu? Berbeda dengan pertanyaan, perhatikan baik-baik. Berbeda dengan pertanyaan, apakah Tuhan itu ada? Pertanyaan apakah Yesus Kristus ada atau tidak ditanyakan oleh relatif sedikit orang. Karena orang tahu Dia ada. Sebagian besar menerima bahwa Yesus benar-benar seorang pria, seorang laki-laki yang hidup di Israel 2000 tahun yang lalu. Perdebatan dimulai dengan diskusi tentang identitas lengkap Yesus. Hampir setiap agama besar mengajarkan kepada kita sekalian bahwa Yesus adalah seorang nabi atau seorang guru yang baik
atau seorang yang saleh, tidak lebih daripada itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab memberitahu kita sekalian bahwa Yesus jauh lebih dari sekadar seorang nabi, lebih daripada seorang guru yang baik, lebih daripada seorang yang saleh. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang telah kita pelajari minggu yang lalu. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14 dikatakan seperti ini. Pada mulanya ada firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ayat 14 dari Yohanes 1, firman yang adalah Allah ini menjadi daging diam di tengah-tengah kita. Inkarnasi Tuhan menjadi manusia, sesuatu yang tak dapat dimengerti sepenuhnya oleh manusia. Sebuah misteri. Namun inilah kebenaran. Dia harus menjadi manusia yang memiliki daging, namun tidak ada karakter dosa karena dia menerima daging dari sisi Maria, bukan daripada Yusuf. Karena Bapa yang sebenarnya itu adalah Bapa surgawi di dalam hal ini. C.S. Lewis dalam bukunya yang berjudul Mere Christianity menulis sebagai berikut. Quote, saya terjemahkan. Aku mencoba di sini untuk mencegah siapapun mengatakan hal yang sangat bodoh yang sering dikatakan orang tentang dia, Yesus Kristus ini. Yang sering dikatakan sebagai berikut. Aku siap menerima Yesus sebagai guru moral yang hebat. Tetapi aku tidak dapat menerima klaimnya sebagai Tuhan. Wow. Pernyataan seperti ini sangat menyedihkan dan tidak boleh terjadi karena orang yang mengatakannya berada pada posisi tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang siapa Yesus, sehingga ia memberikan opini dalam ketidaktahuannya. Seorang pria yang biasa, yang hanya seorang manusia biasa dan mengatakan hal-hal seperti yang Yesus katakan 2000 tahun yang lalu tidak dapat menjadi guru moral yang hebat. Orang tersebut yang mengatakan kata-kata yang diucapkan Yesus akan dipandang sebagai orang gila setingkat dengan seorang manusia yang mengatakan bahwa dia adalah seorang manusia penjelmaan dewa yang berasal daripada batu atau sejenisnya. Atau dia adalah iblis yang berasal dari neraka, antikristus yang mengaku sebagai Yesus. Kita harus membuat pilihan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus membuat pilihan kita berdasarkan apa yang Yesus kerjakan selama ia hidup di dunia ini. Apakah Yesus ini sesungguhnya anak Allah, atau dia adalah seorang gila, atau seorang penipu yang ulung? Apakah yang dikatakan, yang dinubuatkan di dalam Alkitab ini terjadi atau tidak? Dia benar dilahirkan dari seorang perawan yang disebut Maria, nama perawan tersebut. Dia benar hidup menderita, dia benar mati, namun dia dibangkitkan sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab kepada kita sekalian. Inilah kebenaran yang absolut itu, bahwa dia adalah putra Allah, dia adalah Allah yang setara dengan Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Jadi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Kudus sederajat, sama-sama Allah yang sama-sama memiliki kuasa yang sempurna. Kita bisa memilih untuk membungkamkannya karena kita beranggapan bahwa ia adalah seorang bodoh. Kita juga bisa memilih untuk meludahinya seperti yang kita lihat tertulis dalam Alkitab, bahkan menamparnya dan membunuhnya sebagai iblis. Atau kita bisa memilih untuk tersungkur di kakinya dan memanggilnya Tuhanku dan Allahku seperti yang dilakukan Thomas. Tetapi hendaklah kita jangan merendahkan Yesus ini dengan menganggapnya hanya sebagai manusia yang hebat. Ini adalah pelecehan dan pembunuhan karakter yang dalam. Yesus tidak pernah membiarkan atau tidak pernah memberikan opsi itu terbuka untuk kita. Yesus tidak berniat untuk membiarkan kita meyakini bahwa ia hanyalah seorang guru manusia yang baik, yang hebat, yang saleh. Atau seorang nabi dan tidak lebih daripada itu. Tidak. Yesus lebih dari semuanya itu. Yesus adalah Allah seutuhnya. Namun ia juga manusia. Dia berinkarnasi dari Tuhan menjadi manusia.
Yesus secara jelas menunjukkan identitasnya sebagai Allah. Dia tidak menyembunyikannya. Tidak sedetik pun Yesus meninggalkan keilahiannya, divinity-nya pada saat ia menjadi manusia. Dan surga pun tidak kosong saat ia menjadi manusia. Karena ada anggapan orang, oh saat dia menjadi Tuhan menjadi manusia, surga kosong gitu ya. Bukan. Surga tetap ada Tuhan di sana. Tuhan Maha Hadir dan ada di mana-mana. Yesus ini memiliki dua karakter, ilahi dan manusia, yang tidak dapat dipisahkan, berada dalam satu pribadi ini, Yesus, yang saat di dunia pun tetap adalah Tuhan. Yesus tidak pernah, saya ulang, tidak pernah berhenti menjadi Tuhan. Meskipun dia menjadi manusia seutuhnya, tidak pernah ada titik ketika dia membatalkan kodrat ilahinya. Lihat Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat 5 dan ayat 8. Juga benar bahwa setelah menjelma, setelah berinkarnasi, Allah Putra tidak pernah berhenti menjadi manusia. Dia tidak berhenti menjadi Tuhan, setelah berinkarnasi dia tidak pernah berhenti menjadi manusia. Seperti yang ditulis Rasul Paulus, sebab hanya ada satu Allah dan satu perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Jadi hanya ada satu perantara antara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus. Karena itu kita tidak dapat memakai nama yang lain untuk mengakhiri doa kita. Aku berdoa di dalam nama Santo, aku berdoa di dalam nama Santa. Nggak bisa. Karena di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 ini dikatakan secara jelas, hanya ada satu perantara antara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus, yang menghubung kita, yang merekonsiliasi kita dengan Allah Bapa. Karena itu berdoa pun kita harus lakukan di dalam nama perantara kita ini, yaitu Yesus Kristus, yang mendengar dan menjawab doa-doa kita yang kita sampaikan kepada Bapa Surgawi. Yesus bukanlah setengah manusia dan setengah Allah. Bukan. Sebaliknya, dia adalah theantropos. Theantropos. Tuhan manusia. Tuhan Yesus Kristus adalah satu pribadi ilahi yang kekal, yang akan selamanya memiliki dua kodrat yang berbeda, namun tidak dapat dipisahkan, satu ilahi dan satu manusia. Jadi bagaimana Yesus mengklaim dirinya sendiri? Menurut Alkitab, siapakah dia? Pertama, dia adalah Tuhan dalam daging seperti yang telah kita bahas tadi, Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Yesus berkata juga dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat ke-30. Aku dan Bapa adalah satu. Kita ulangi. Aku dan Bapa adalah satu. Dalam Yohanes 10 ayat 30. Sepintas, Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini terlihat bukan sebagai klaim dari Yesus yang mengatakan dia adalah Tuhan. Sepintas kelihatannya seperti itu. Hanya karena perkataan aku dan Allah dan Bapa itu adalah satu. Namun lihat reaksi orang-orang Yahudi terhadap pernyataannya ini. Mereka mencoba melempari Yesus dengan batu seperti yang tertulis dalam Yohanes 10 ayat 33. Kita baca bersama-sama ya. Yohanes 10 ayat 33. Efek daripada perkataan Yesus yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Dia klaim dirinya sebagai Allah. Kalau orang menganggap bukan, nah ini reaksi orang pada waktu itu. Yohanes 10 ayat 33. Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia biasa, menyamakan dirimu dengan Allah. Kapan itu terjadi? Waktu dia mengatakan, aku dan Bapa satu di dalam hal ini.
Ya. Jadi orang katakan, kamu kok menyetarakan diri kamu dengan Allah? Jadi di dalam hal ini orang menangkap apakah yang dikatakan Yesus ini, bahwa dia klaim dirinya sebagai Allah. Orang menangkap klaimnya ini. Orang-orang Yahudi memahami pernyataan Yesus ini sebagai klaim bahwa ia adalah Tuhan. Dalam ayat-ayat berikut, Yesus tidak pernah mengoreksi orang-orang Yahudi atau mencoba untuk mengklarifikasi pernyataannya ini yang mengatakan aku dan Bapa ini satu. Dia tidak pernah berkata aku mengaku sebagai Tuhan. Dia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Kenapa? Karena aku adalah Tuhan, kata Yesus. Jadi dia tidak pernah mengaku dia Tuhan. Dia tidak mengaku dia Tuhan, akulah Tuhan. Walaupun perkataan akulah Tuhan tidak ada tertulis huruf demi huruf, tapi dia mengatakan aku dan Bapa satu. Ini implementasinya. Dalam pengertian yang lebih lanjut, dia dan Bapa itu satu, artinya dia adalah Tuhan. Nah, ketika Yesus berkata aku adalah Tuhan, dia benar-benar mengklaim kesetaraannya dengan Allah. Dia bukan hanya mengaku-ngaku saja. Dia Tuhan. Dalam Yohanes pasal yang ke-8, ayat 58, Yohanes 8 ayat 58, Yesus mengklaim praeksistensi sebuah atribut Allah. Kata Yesus kepada mereka dalam Yohanes 8:58, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, artinya sebelum Abraham diciptakan, jadi di sini, aku telah ada. Jadi dia ada sebelum Abraham. Yang dikatakannya dia sudah berada di dalam kekekalan bersama dengan Allah Bapa. Nah, menanggapi pernyataan ini, orang-orang Yahudi mengambil batu kembali untuk melempari Yesus. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah dalam Yohanes 8 ayat 59. Nah, beberapa hari yang lalu seorang bertanya kepada saya, minggu yang lalu, pada hari Kamis atau hari apa, dalam sebuah diskusi setelah saya mengajar di Clubhouse. Kenapa Yesus takut sehingga dia perlu menghilang? Diambil dari ayat ini. Dan saya beritahu Yesus tidak pernah takut menghadapi kematian dalam pengertian untuk menebus dosa ini. Karena tidak ada satu orang pun yang dapat menangkap dia. Terbukti dari Injil Yohanes. Waktu orang-orang bersama dengan Yudas, para tentara nih, para serdadu ini, dan kaum Farisi ingin menangkap Yesus. Dia bertanya, siapa yang kau cari? Mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Lalu Yesus mengatakan, I am he, akulah dia. Apa yang terjadi dengan orang ini? Mereka rebah ke tanah. 2 kali terjadi. Artinya mereka tidak dapat menyentuh Yesus. Artinya mereka tidak dapat menangkap Yesus. Nah, di dalam hal inilah Yesus menyerahkan dirinya untuk menggenapi apa yang tertulis di dalam Alkitab. Bahwa dia harus mengalami kesengsaraan, disiksa, mati di kayu salib. Secara sukarela, dia memberikan dirinya untuk menggenapi firman Tuhan. Jadi tidak ada ketakutan sama sekali. Kenapa dia menghilang di dalam hal ini? Karena waktunya belum digenapi. Alkitab mencatat waktunya, pada saat waktunya genap terjadi. Seperti apa yang dibuatkan. Dalam mengklaim praeksistensi, Yesus menerapkan nama untuk Allah pada dirinya sendiri. Dikatakan tadi, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi perkataan aku ada. Kita bisa lihat juga di dalam Keluaran 3 ayat 14. Orang-orang Yahudi menolak identitas Yesus sebagai Tuhan yang berinkarnasi. Tetapi mereka mengerti persis apa yang dia katakan. Before Abraham was, I was. Maka dia orang bereaksi, umur kamu berapa sih? Petunjuk Alkitab lainnya bahwa Yesus adalah Allah dalam wujud daging telah kita bahas tadi, termasuk dalam Yohanes 1 ayat 1 yang mengatakan firman itu adalah Allah. Diperjelas dalam Yohanes 1 ayat 14 yang mengatakan firman yang adalah Allah ini telah menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Thomas, sang murid Yesus yang mengatakan kepada Yesus, Tuhanku dan Allahku. Tertulis dalam Yohanes 20 ayat 28. Yesus tidak mengoreksi dia. Dia menerima pernyataan ini, Tuhanku dan Allahku. Karena dia telah mengklaim terlebih dahulu, aku dan Bapa satu. Dia tidak mengoreksi, dia tidak menarik mundur perkataan itu. Rasul Paulus menggambarkan Yesus sebagai Allah dan juru selamat kita yang agung.
Dia adalah Yesus Kristus seperti yang tertulis dalam Titus pasal 2 ayat 13. Rasul Petrus mengatakan hal yang sama, menyebut Yesus sebagai Allah dan juru selamat kita. 2 Petrus 1 ayat 1. Semua ini bukti-bukti tentang keilahian Yesus. Kita kenangkan ini kembali. Bukan sekedar kita tahu ada seorang pribadi bernama Yesus yang dilahirkan seperti manusia lain yang dilahirkan. Bukan seperti itu. Kelahirannya khusus karena memberikan dampak kepada dunia ini. Dia mati namun kuburan tidak dapat menghentikan dia untuk bangkit. Luar biasa. Allah Bapa juga memberikan kesaksian tentang identitas Yesus seperti yang tertulis dalam Ibrani pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Tetapi tentang anak, ia, yaitu Bapa Surgawi, berkata, tahtamu, ya Allah. Nah, dia mengatakan kepada anaknya Allah, tahtamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Dia berbicara tentang eternity, selamanya, kekal, tetap untuk seterusnya dan selamanya, kekekalan. Nubuat perjanjian lama seperti yang tertulis dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6 mengumumkan keilahian Kristus. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang apa? Namanya disebut penasihat ajaib. Dia ini sumber segala pengetahuan ini. Penasihat ajaib. Allah yang perkasa. Lihat ini. Allah yang perkasa. Namanya disebutkan kepada Yesus. Allah yang perkasa. Ketiga. Bapa yang kekal. Setara dengan Bapa ini. Yang keempat. Raja damai. Lihat ini semua titel yang diberikan kepada Yesus ini. Nah, mengapa pertanyaan tentang identitas Yesus ini begitu penting? Mengapa penting untuk diketahui apakah Yesus adalah Allah atau bukan? Beberapa alasan. Yang pertama, seperti yang diajukan oleh C.S. Lewis, jika Yesus bukan Tuhan, maka Yesus adalah seorang pembohong ulung yang paling buruk dan sama sekali tidak dapat dipercayai dalam segala hal. Kalau dia bukan Tuhan. Yang kedua, jika Yesus bukan Tuhan, maka para rasul juga adalah sekumpulan kaum pembohong, termasuk kita pada hari ini yang klaim bahwa dia adalah Tuhan. Yang ketiga, Yesus harus menjadi Allah karena Mesias dijanjikan sebagai yang Maha Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebutan Maha Kudus hanya dimiliki Allah saja. Tidak ada orang yang memiliki titel Maha Kudus, hanya Tuhan. Tertulis dalam Yesaya 54 ayat 5 dan ayat 6. Yesaya 54 ayat 5 dan 6. Karena tidak ada seorang pun di bumi yang benar di hadapan Tuhan. Mazmur 53 ayat 1-3 dan Mazmur 143 ayat 2. Tidak ada satu orang pun yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri yang harus masuk ke dunia sebagai manusia dalam kekudusannya. Yang keempat, jika Yesus bukan Allah, kematiannya tidak akan cukup untuk membayar hukuman dosa seluruh dunia. Jangankan seluruh dunia, untuk satu orang pun tidak dapat. Bahkan ia sendiri membutuhkan pengampunan atas dosanya jika ia bukan Allah. Hanya Allah sendiri yang dapat memberikan pengorbanan yang tak terbatas dan berharga selamanya. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-21. Allah adalah satu-satunya juru selamat kita. Hosea 13 ayat yang ke-4. Perbandingkan juga dengan 1 Timotius 2 ayat 3. Nah, jika Yesus adalah juru selamat dan kita tahu dari Alkitab bahwa ia adalah juru selamat dunia, maka dia pastilah Allah berdasarkan Hosea 13 ayat 4 ini tadi. Yesus harus menjadi Allah sekaligus manusia. Sebagai Tuhan, Yesus dapat memuaskan murka Allah Bapa. Dia adalah korban persembahan yang diberikan, korban bakaran yang diberikan sebagai anak domba Allah yang tidak bercacat, tidak bercela, anak domba Allah yang sempurna. Dan ini dapat memuaskan Bapa. Sebagai manusia, Yesus memiliki kemampuan untuk mati. Sebagai Allah, tidak, karena Allah adalah roh.
tapi di dalam daging dia mati. Namun kealahannya ini, keilahiannya ini tetap dipertahankan. Sebagai manusia Allah, dan terus tadi, Yesus adalah perantara yang sempurna antara surga dan bumi. Allah manusia, perantara antara Allah dan manusia yang berdosa ini tadi. 1 Timotius 2:5 telah kita baca tadi. Keselamatan hanya tersedia melalui iman kepada Yesus Kristus. Seperti yang dia nyatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Jadi Yesus pintu, akulah pintu, katanya. Kita harus melalui pintu ini, yaitu Yesus, untuk dapat datang kepada Bapa. Kita tidak dapat otomatis datang kepada Bapa atau datang kepada kehidupan tanpa melalui Yesus. Ini satu paket. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Pada saat mengenang dan merenungkan Yesus, sudah barang tentu kita tidak terlepas dari mengenang Yesus sebagai Mesias. Mesias artinya Kristus, Christ, atau the anointed one, atau yang diurapi Allah. Dengan demikian kita perlu bertanya, apakah Yesus adalah Mesias? Yesus disebut Mesias dalam Injil Matius, pasal yang pertama, ayat yang ke-16. Faktanya, setiap kali seorang berkata, Yesus Kristus, dia mengacu pada Yesus sebagai Mesias. Karena perkataan Kristus berarti Mesias atau yang diurapi. Yesus Kristus, Yesus Mesias, Yesus yang diurapi. Artinya seperti demikian. Nah, perjanjian lama, Bapak Ibu saudara sekalian, menubuatkan Mesias. Sedangkan perjanjian baru mengungkapkan Mesias sebagai Yesus dari Nazaret. Jadi perjanjian lama menubuatkan tentang Mesias yang diurapi Allah, yaitu tentang kedatangan Yesus Kristus, dan perjanjian baru mengungkapkan, menyatakan, mencelikkan mata orang bahwa Mesias yang ditunggu-tunggu di dalam perjanjian lama telah dilahirkan, dan kita kenal dia sebagai putra Allah yang bernama Yesus Kristus. Yesus yang diurapi Allah, Yesus Mesaya, Yesus Mesias. Ada beberapa hal yang orang-orang Yahudi harapkan dari Mesias berdasarkan nubuatan perjanjian lama yang harus dipenuhi oleh Yesus Kristus. Mesias adalah seorang Ibrani. Yesaya 9 ayat 6 digenapi. Dia dari keturunan kaum Yehuda yang lahir di Bethlehem. Digenapi Mika 5 ayat 2 dari seorang perawan yaitu Maria. Yesaya 7 ayat 14. Seorang nabi yang mirip dengan Musa. Digenapi juga tertulis dalam Ulangan 18 ayat 18. Seorang imam dalam urutan Melkisedek. Ingat, seorang imam dalam urutan Melkisedek. Mazmur 110 ayat yang keempat. Seorang raja, Yesaya 11 ayat 1 sampai 4, dan anak Daud, Matius 22 ayat 42, yang menderita sebelum memasuki kemuliaannya seperti yang tertulis dalam Yesaya 53. Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, memenuhi setiap persyaratan yang dituntut oleh orang Israel ini untuk dapat menjadi Mesias. Jadi Yesus memenuhi setiap persyaratan mesianis ini. Yesus memenuhi persyaratan mesianis karena dia adalah seorang Ibrani dari suku Yehuda. Lukas 3 ayat 30. Dan ia dilahirkan di Bethlehem. Lukas 2 ayat 4-7. Dari seorang perawan bernama Maria. Lukas 1 ayat 26-27. Bukti lain bahwa Yesus adalah Mesias adalah sebuah kenyataan. Bahwa dia adalah seorang nabi seperti Musa yang dibangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti yang tertulis dalam Ulangan 18 ayat 18. Hal ini harus dipenuhi karena merupakan persyaratan bagi seorang Mesias. Baik Musa maupun Yesus adalah nabi-nabi yang dikenal Tuhan muka dengan muka. Mereka berhadapan dengan Tuhan itu muka dengan muka, bagikan seorang sahabat. Ulangan 34 ayat 10 bisa dilihat juga dalam Yohanes 8 ayat 38. Tetapi Yesus adalah nabi yang bahkan lebih besar daripada Musa dalam hal ini. Sementara Musa
Ingat, sementara Musa membebaskan Israel dari perbudakan, Yesus membebaskan kita dari belenggu maut dan dosa. Tidak seperti Musa, Yesus tidak hanya merepresentasikan Tuhan karena dia adalah Tuhan. Yohanes 10 ayat 30. Yesus tidak hanya membawa kita ke tanah perjanjian, dia membawa kita ke surga untuk selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 1-3. Untuk alasan ini dan banyak alasan-alasan lainnya, Yesus adalah seorang nabi yang lebih besar dari Musa, bahkan lebih besar dari seluruh nabi yang pernah hidup di dunia ini. Karena ia adalah Allah yang mampu mengubah status orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan dalamnya, dalam Kristus Yesus ini. Sehingga ia, Yesus, dapat membawa mereka masuk ke dalam surga. Matius, saya membuat catatan di sini. Matius 17 ayat 1-5 menjelaskan kepada kita bahwa pada saat Yesus berada di gunung bersama ketiga orang muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih, bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Nah, saya kutipkan di sini Matius 17 ayat yang keempat. Kata Petrus kepada Tuhan Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia, yaitu Petrus, berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Dengarkan siapa? Dengarkanlah dia. Ini otoritas yang diberikan kepada Yesus dalam wujud manusianya. Tapi kita tidak dapat memisahkannya karena dia theantropos ini tadi. Mempunyai 2 kodrat ilahi. Musa dalam hal ini menggambarkan hukum. Sedangkan Elia menggambarkan nabi. Yesus jauh di atas ini. Sementara Bapa memberikan pesan untuk mendengarkan Yesus. Karena Musa sebagai hukum Taurat itu adalah seperti tutor yang dapat mengantarkan kita kepada kebenaran di dalam Yesus Kristus itu. Di sini kita lihat, dengarkan dia. Jadi Musa berhenti pada saat dia memperkenalkan kita kepada Yesus. Dari titik itu iman kita muncul, Yesus mengambil alih. Lihat peralihan ini pada Mount of Transfiguration. Perubahan terjadi pada Yesus ini. Yang mereka lihat pakaiannya pun terang, wajahnya lebih terang daripada matahari. Di sini peralihan antara Musa dan nubuatan yang disampaikan oleh Nabi. Karena Elia melambangkan Nabi ini sendiri. Peralihan ini, dengarkan dia dari titik ini. Taurat berhenti diambil oleh kasih karunia Yesus Kristus. Perubahan dalam pengertian transfigurasi, Mount of Transfiguration kita sebut dalam bahasa Inggris. Perubahan Yesus di gunung itu penting, atau transfigurasi Yesus di gunung itu penting, karena perubahan ini disaksikan oleh ketiga murid Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes ini tadi. Dan hal ini memberikan mereka, ketiga murid ini, pengalaman sekilas tentang kemuliaan yang Yesus miliki sebelum inkarnasi yang akan dia miliki lagi. Tidak ada orang yang sanggup melihat matahari dengan mata telanjang. Ini lebih terang dari matahari. Kemuliaan yang begitu gemerlapan, pakaiannya pun mendapatkan radiasi ini. Apa yang terjadi di Gunung Transfigurasi memiliki kesamaan dengan apa yang terjadi di Sinai, di Gunung Sinai, di Sinai. Musa pergi ke gunung, Musa ini naik ke Gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan. Dan kembali dengan wajah bersinar di Keluaran 34. Sehingga dia harus menutupi wajahnya dengan selubung. Orang-orang pada takut, dikatakan Alkitab, dijelaskan, dan lari karena takut melihat cahaya yang terdapat pada wajah Musa. Waktu itu Musa turun dengan membawa 2 tablet berisi 10 perintah Allah. Dan perintah atau hukum ini berkaitan
dengan hukuman yang akan diberikan jika pelanggaran terjadi. Musa membawa 2 tablet yang berisi 10 perintah Allah. Orang-orang ini ketakutan berlari. Tapi dikatakan di dalam Injil Yohanes ini, pada waktu Yesus yang lebih terang daripada matahari, artinya jauh lebih terang yang dialami oleh Musa turun, kita belajar di kaki gunung itu banyak orang datang menghampiri dia untuk disembuhkan. Sebuah perbedaan antara hukum dan kasih karunia. Yesus membawa kasih karunia ini dan diberikan kepada orang-orang ini. Luar biasa. Dalam perjanjian baru, tadi kita lihat Musa mendaki gunung untuk bertemu dengan Tuhan. Dalam perjanjian baru, Yesus, anak Allah ini, mendaki gunung dan bertemu dengan Musa dan Elia, kan? Namun sebuah suara dari surga memperjelas bahwa Yesus adalah karakter utama, bukan Musa. Bukan Musa yang olehnya rakyat Israel ini diberikan hukum Taurat. Dan tiba-tiba sedang Petrus berkata-kata, turunlah awan yang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi Musa, kamu memang memberikan hukum Taurat, tapi Yesus diberikan otoritas. Mulai titik ini, dengarkan dia. Lebih tinggi daripada hukum Taurat ini sendiri. Luar biasa pengertian ini. Ketika para murid mendengar ini, mereka jatuh tertelungkup ke tanah, ketakutan. Tetapi Yesus datang dan menjamah mereka. Bangun, katanya, jangan takut. Ketika mereka melihat ke atas, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus. Tertulis dalam Matius 17 ayat 5-8. Sama seperti pertemuan di Sinai antara Musa dan Tuhan, menandakan era baru pada saat itu dalam hubungan Tuhan dengan umatnya. Orang dapat mendengar suara Tuhan dengan jelas. Pertemuan antara Yesus yang adalah firman menjadi daging dan Musa ini menandakan era baru dalam sejarah penebusan. Dua-duanya era baru. Syarat lain yang dituntut dari seorang Mesias adalah bahwa Mesias harus memiliki tugas imam. Yesus bukan orang Lewi, bukan dari garis keturunan Lewi, dan hanya orang Lewi yang diizinkan menjadi imam. Jadi bagaimana Yesus bisa memenuhi syarat kalau demikian? Lihat pengertiannya seperti ini. Yesus dikatakan dalam Alkitab adalah seorang imam dari ordo Melkisedek. Kejadian 14. Mazmur 110 ayat 4. Ibrani 6 ayat 20. Melkisedek artinya raja kebenaran. The King of Righteousness. Melkisedek juga disebut Raja Salem, yang berarti Raja Damai. Ibrani 7 ayat 2. Melkisedek memberkati Abraham. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Melkisedek memberkati Abraham. Dengan demikian, Melkisedek lebih tinggi dari Abraham. Yesus dari ordo Melkisedek. Dengan demikian, Yesus lebih tinggi daripada Abraham. Dengan otomatis lebih tinggi daripada kaum Bani Lewi. Ya, karena dia adalah imam yang bertahta di surga. Dapat dilihat juga nanti dalam Yohanes 8 ayat 58 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Yang tadi ia menunjukkan kekekalannya, Bapanya, Allahnya, keilahiannya. Dia adalah imam surgawi yang mempersembahkan kurban yang menghapus dosa secara permanen. Bukan hanya menutupi dosa buat sementara waktu seperti yang terjadi di perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, dosa dihapuskan satu kali sampai selama-lamanya. Syarat lain yang harus dipenuhi oleh Yesus sebagai Mesias adalah bahwa Yesus juga harus menjadi raja untuk menjadi Mesias. Yesus berasal dari Yehuda, suku raja. Ketika Yesus lahir, orang-orang Majus dari timur datang mencari raja orang Yahudi. Matius 2 ayat 1 dan 2. Yesus mengajarkan bahwa suatu hari ia akan duduk di atas tahta kemuliaannya kembali. Matius 19 ayat 28. Matius 25 ayat 31. Banyak orang di Israel melihat Yesus sebagai raja mereka yang telah lama ditunggu-tunggu dan mengharapkan dia untuk segera menetapkan pemerintahnya. Lukas 19 ayat 11. Meskipun kerajaan Yesus bukan dari dunia ini, jelas dikatakan dalam Yohanes 18 ayat 36. Di akhir hidup Yesus, selama persidangannya
di hadapan Pilatus, Yesus tidak membela dirinya kecuali menjawab dengan tegas secara firm ketika Pilatus bertanya, apakah dia raja orang Yahudi? Tertulis di dalam Markus 15 ayat 2. Yesus mengatakan, dia raja orang Yahudi. INRI tertulis di atas salib. Yesus dari Nazaret, raja orang Yahudi. Ditetapkan oleh Pontius Pilatus. Tertulis di sana. Hal lain yang terlihat jelas dari deskripsi perjanjian lama tentang Mesias adalah bahwa Mesias adalah hamba yang menderita seperti yang tertulis dalam Yesaya 53, dan deskripsi ini cocok dengan Yesus. Di kayu salib Yesus dihina, di kayu salib Yesus dihindari, di kayu salib Yesus direndahkan. Dia ditikam dan ditindas dan diremukkan. Dia mati di antara pencuri, namun dikuburkan di makam orang kaya, dan kuburan tidak dapat menghalangi kebangkitannya. Bahkan di kayu salib, pada waktu perkataan INRI, Yesus dari Nazaret, raja orang Yahudi ini, yang atas perintah Pontius Pilatus harus dipakukan di kayu salib tersebut, ditentang oleh kaum Farisi. Tapi Pilatus berkata, apa yang sudah tertulis, tetap tertulis, tidak dapat dirubah. Nah, bayangkan kalau itu tidak boleh tertulis. Mereka beranggapan Yesus tidak menggenapi persyaratan sebagai Mesias, bahwa dia harus menjadi seorang raja ini. Luar biasa Tuhan. Memakai Pontius Pilatus juga dalam hal yang kecil seperti ini, namun besar. Sekalipun dikuburkan, namun kubur tidak dapat menahan Yesus ini. Setelah penderitaannya dan kematiannya, Yesus Sang Mesias dibangkitkan dan dimuliakan. Dilihat di dalam Yesaya 53:12. Yesaya pasal yang ke-53 adalah salah satu nubuat yang paling jelas yang mengidentifikasikan Yesus sebagai Mesias. Itu adalah bagian yang sedang dibaca Sida-Sida Ethiopia ketika Filipus bertemu dengannya dan menjelaskan kepadanya tentang Yesus, seperti yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal ke-8 ayat 26 sampai 35. Hal lain yang menunjukkan kepada kita sekalian bahwa Yesus adalah Mesias adalah bahwa setiap hari raya yang ditetapkan Tuhan dalam perjanjian lama selalu berhubungan dengan Yesus. Setiap hari raya ini selalu berhubungan dengan Yesus dan digenapi oleh Yesus. Ketika Yesus datang pertama kali, dia adalah anak domba Paskah kita. Yohanes 1:29. Dia adalah roti tidak beragi kita. Yohanes 6 ayat 35. Dia adalah buah sulung kita. 1 Korintus 15 ayat yang ke-20. Pencurahan Roh Kristus terjadi pada hari Pentakosta. Lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4. Ketika Yesus Sang Mesias kembali, kita akan mendengar teriakan penghulu malaikat dan sangkakala Allah. Bukan kebetulan bahwa hari festival musim gugur pertama adalah Yom Teruah, hari raya trompet, the Feast of Trumpet, right? Pada saat Yesus kembali, dia akan menghakimi bumi ini. Ini adalah pemenuhan festival musim gugur berikutnya yang disebut sebagai Yom Kippur, hari penebusan. Kemudian Yesus akan mendirikan kerajaan 1000 tahun yang penuh dengan damai dan memerintah dari tahta Daud selama 1000 tahun masa damai ini, yang akan melengkapi festival musim gugur terakhir yang disebut sebagai Sukkot atau Pesta Pondok Daun, ketika Tuhan tinggal bersama kita. Luar biasa. Bagi kita yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukti bahwa dia adalah Mesias, Yahudi tampaknya sesuatu yang luar biasa. Bagaimana mungkin secara umum orang-orang Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Mesias mereka? Baik Yesaya maupun Yesus menubuatkan kebutaan rohani atas Israel sebagai penghakiman karena kurangnya iman mereka kepada Yesus. Tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat 9 dan 10, Matius 13 ayat 13 sampai 15. Juga sebagian besar orang Yahudi pada zaman Yesus mencari penyelamat politik dan budaya, bukan juru selamat dari dosa. Mereka ingin Yesus melepaskan kuk Roma dan menetapkan Sion sebagai ibu kota dunia. Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Mereka tidak dapat melihat bagaimana Yesus yang lemah lembut dan rendah hati dapat melakukan semuanya itu. Kisah Yusuf, anak
Yakub memberikan paralel yang menarik dengan orang-orang Yahudi yang kehilangan Mesias mereka. Yusuf dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya. Dan setelah mengalami banyak pasang surut, dia diangkat menjadi Perdana Menteri seluruh Mesir. Orang kedua setelah Firaun. Ketika kelaparan melanda Mesir dan Israel, saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk mendapatkan makanan. Dan mereka bertemu dengan Yusuf. Tetapi saudara-saudara Yusuf tidak mengenali Yusuf, sekalipun mereka berdiri di depan Yusuf. Signifikannya terhadap Yesus apa? Kita pelajari saat ini. Dengarkan baik-baik. Yusuf, saudara mereka sendiri, berdiri tepat di depan mata mereka, di depan hidung mereka. Namun mereka tidak menyadarinya. Mereka tidak mengenali Yusuf. Karena apa? Karena alasan yang sangat sederhana. Yusuf tidak terlihat seperti yang mereka harapkan. Jadi mereka berpikir dan mengharapkan seperti yang mereka ingini. Yusuf berpakaian seperti orang Mesir. Dia berbicara sebagai orang Mesir. Dia hidup sebagai orang Mesir. Dia berbahasa bahasa Arab. Kemungkinan bahwa dia mungkin saudara mereka yang telah lama hilang tidak pernah terlintas di dalam benak pikiran mereka. Bagaimanapun, Yusuf adalah seorang gembala Ibrani. Anak Yakub, bukan bangsawan Mesir. Itu dalam pikiran mereka. Pada saat mereka melihat pemuda ini yang bernama Yusuf. Dengan cara yang sama, kebanyakan orang Yahudi tidak pernah mengakui Yesus sebagai Mesias mereka, baik dahulu maupun hari ini. Mereka mencari raja duniawi, bukan penguasa kerajaan spiritual. Banyak rabi menafsirkan hamba yang menderita yang tertulis dalam Yesaya 53 sebagai orang-orang Yahudi yang telah menderita di tangan dunia. Interpretasi yang salah. Kebutaan mereka begitu besar sehingga tidak ada satu mukjizat pun yang dapat membuat perbedaan dalam kehidupan mereka, dalam pola pandang mereka. Sehingga mereka dapat melihat bahwa Mesias yang mereka tunggu-tunggu sebenarnya telah hadir di tengah-tengah mereka. Mereka nggak dapat lihat. Mereka mengharapkan yang lain. Mereka memikirkan yang lain. Sama seperti saudara-saudara Yusuf yang berdiri di depan Yusuf tidak dapat mengenali Yusuf. Nah, orang Israel juga tidak dapat mengenal Yesus itu sendiri karena mereka berpikiran lain. Titik kebutaan itu tidak mereka sadari. Nah, sebagai closing statement saya, sebagai summary saya, ada banyak orang di zaman Yesus yang melihat kebenaran tentang Yesus. Para gembala melihat dan menyadari siapa Yesus. Karena itu mereka mengambil tindakan dengan bersegera pergi ke Bethlehem untuk menjumpai Yesus seperti yang diberitakan malaikat Tuhan kepada mereka, tertulis dalam Lukas 2 ayat 16 dan 17. Simeon di bait suci melihat dan menyadari siapa Yesus, tertulis dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat ke-34. Hana melihat dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang menantikan penebusan Yerusalem, tertulis dalam Lukas 2:38. Petrus dan murid-murid lainnya juga melihat bahwa Yesus adalah Mesias, tertulis dalam Injil Matius pasal 16 ayat ke-16. Semoga lebih banyak lagi yang melihat bahwa Yesus adalah Mesias. Karena itu kita perlu memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dia yang menggenapi hukum Taurat, Yesus Kristus dan para nabi, tertulis di dalam Matius 5:17. Agar makin banyak orang mengenali ini. Ekspansi pewartaan firman Tuhan harus mendunia agar setiap telinga dapat mendengar kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan, karena Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan, Maha pemurah, Maha pengasih, Maha penyayang, berlimpah kasih setiamu. Celikkanlah mata yang buta untuk melihat kebenaran firman ini, agar mereka dapat mengenali seperti orang yang kemarin itu Tuhan. Dapat mengenali kebenaran firman Tuhan, hatinya tergugah, melihat bahwa Yesus itu sungguh Allah yang hidup, yang dapat menebus dosa manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita dan angkat wajah dan kedua tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Bapa Surgawi menyinari setiap daripada kita, membimbing kita ke arah tenang, membaringkan kita di padang yang berumput hijau,
Menyediakan makanan di hadapan para lawan dan mengurapi kepala kita dengan minyak sehingga piala kita penuh melimpah. Dan Bapa Surgawi yang sama akan memberkati engkau sehingga engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau naik dan tidak pernah turun. Diberkatilah engkau saat engkau masuk. Diberkatilah engkau saat engkau keluar. Diberkatilah bakulmu. Diberkatilah tempat adonanmu. Diberkatilah kandunganmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah pekerjaanmu. Apa saja yang engkau kerjakan, Tuhan membuat berhasil. Dan biarlah hikmat marifat daripada Bapa Surgawi, damai sejahtera daripada Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama Tuhan Allah Roh Kudus, tetap menyertai kita saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya, menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Dan kita semua yang menerima berkat Tuhan berkata bersama-sama, amin. Nah, baik Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, atas seizin Tuhan, kita dapat bertemu kembali minggu depan pada tanggal 26 Desember. Dan mari kita tetap menjalankan protokol kesehatan, tetap sehat, tetap beriman. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berjumpa kembali. Bye.